Jemaat Tuhan dari seluruh Majelis HKBP Bandung Timur mengucapkan selamat hari Minggu dan Shalom. Kita berjanji buku ND nomor 14 ayat 1 dan ayat 2. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercaya. Haleluya. 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 Haleluya.
Ya Bapa kami yang Maha Pengasih, Allah sumber kebahagiaan kami, pada masa-masa ini kami mengingat dan merenungkan penderitaan dan kematian Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Kuduskanlah dan pusatkanlah hati kami, agar kami sanggup merasakan semua penderitaan dan kesengsaraan yang telah diderita anak-Mu, Tuhan Yesus. Tunjukkanlah kepada kami dosa yang telah kami lakukan, yang harus kami tinggalkan, dan tolonglah kami mengalahkan keinginan-keinginan daging. Kuatkanlah kami melakukan perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan kehendak penebus kami, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Dengarkanlah hukum Taurat Tuhan yang tertulis dalam hukum Taurat ketiga beserta maksudnya. Hukum Taurat ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan mengutuki, mengumpat, memakai guna-guna, berbohong, menipu dengan memakai nama Allah. Sebab hanya dalam penderitaan, kesusahan, dan di dalam doa serta puji-pujianlah kita layak menyebut nama Tuhan Allah. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan untuk dapat melakukan yang sesuai dengan hukumnya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin.
Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Bapa yang Maha Kasih, kami berkumpul bersama-sama berdoa kepadamu, bukan karena kebenaran kami, melainkan hanyalah karena belah kasih-Mu yang besar. Kasihanilah dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Bangunkanlah hati dan jiwa kami, supaya kami dapat meninggalkan segala perbuatan kami yang jahat, dan kami beroleh hidup yang baru di dalam Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Mari kita dengarkan janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikian firman Tuhan, Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu, seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosa-dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Mari kita dengarkan firman Tuhan epistil pada minggu hari ini yang tertulis di dalam 1 Petrus pasal 3
dari ayat 18 sampai dengan ayat 22, kita baca secara responsoria. Kami mulai dari ayat 18. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita, Ia yang benar untuk orang yang tidak benar, supaya Ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi telah dibangkitkan menurut roh, yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah, ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh dengan mempersiapkan bahteranya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Yang duduk di sebelah kanan Allah setelah Ia naik ke sorga, sesudah segala malaikat, kuasa, dan kekuatan ditaklukkan kepadanya. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin.
marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Horas madihita salutna, shalom. Amang inang taparoha homma songon odolan dititingtah di bagasan parminggota sadarion. Iman aparjolo, gorne mingguta minggu infokatif nomor 8 juwon nama au jala alusakuma ibana. Sada dua parmingguon pinabotohon dihita sadarion tetap mata jaga protokol kesehatan nasian pamaretata ala sahatu tekion dang bodope normal son bangsota ima di pandemi COVID-10 sion. Jadi alani amang inang tatang yakoma asang giat bui dousian hita asang giat bui hipas hita saat fundamela nasalpu aka pandemi COVID-10 sia naro di bangsota di bagasan tikion. Jadi amang inang tetap do adong video streaming na dibain huriata na bui totonotai di bagas tabe ima dia kaya na kota sang inang akan na tua-tua nami. Jalan amang ihut disaluhut aka pelayanan kor ditiadakan mejoh alanan situasi dot kondisi budo hitatong maredde manang markur di bagas tabe inang ido dalatta memuji Tuhatai dak ikon di gereja hita markur di bagas tabe pe budo hita markur ate amang inang ate. Sadatulu papungu pelean tu tanggapan bencana di parminggota sadarion dung salasai dung sidung jamita papungu peliat du hita tujolo ima si pasahatota tu tanggap bencana na di patupani distrik Sapulalu Jabar Teng diye tapasahat mai di bagasan Lasneroha. Sadaopat rapat perhalado 2020 sada hari Selasa tanggal 27 Februari 2020 sada dung sidung sermon perhalado di patupama rapat perhalado HKBP Resort Bandung Timur tahun 2020 sada ima nama bahas program dohot anggaran pelayanan di 2020 sada. Asa omma songon boa-boa di hita parhalado jala rapati ima si buanota tu rapot jemaat manang rapat huria. Jadi masuk ma sermon parhalado di pukul 4 diuduti ma rapot parhalado. Jala hasil rapati ima si pasahatota tu ruas ni HKBP ima na mengikuti nadong undangan na mengikuti rapat huria jala pasahaton di situ ama songon bahani di hari Kamis tanggal 25 Februari 2020 sada asadong bahan diaka utusan nama dohoti rapat huria. Sada 5 rapat jemaat 2020 sada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2020 sada huriata patupahon rapat jemaat manang rapat huria HKBP Resort Bandung Timur tahun 2020 sada ima na manotopon program dohot anggaran pelayanan 2020 sada pinangidoma tu utusan tiap-tiap week nang majalo undangan majelis situa manang perwakilan dewan-dewan manang seksi-seksi perwakilan panitia pembangunan dohot tim asa romana sida madohoti jala pendaftaran mulai ma di pukul 8 WIB rapat dimulai di pukul sia WIB
Songon ima, songon boa-boa di rapat huria untuk tanggal 27. Sadaonom maka tidakon haporsiaun khusus di hari Minggu tanggal 20 Februari 2021 di Patu Pauriatodo maka tidakon haporsiaun na khusus di pukul onom botari. Sadap itu mangapuli hari Jumat tanggal 26 Februari 2021 di Patu Pauriatodo pangapulion manang penghiburan tu keluarga Amata R. Sitohang Inata Borusianipar di Celengkrang Sada di RT 4 RW RT Tolu RW 4 di Wik Ualu mulai mahita di pukul 5 asa mangidu mahami di Saluhut ruas ni huria nadong di Wik Ualu asa Roma Madohoti pangapulioni songsoni manang akaparhalado do dewa diakoni sosial ni huriata. Sadawalu almanak Lux manang na biasa pinabotohon tuhu ruas ni huria naeng memiliki almanak HKBP na Lux manang na biasa buima dituhor di melalui kantor dia adong dihita naeng memiliki almanaki asa Roma hita tu kantor jala jumlana terbatas do tabereng ma di wartat tai. 2. Dana nasorang na di hari Kamis tanggal 7 Januari 2021 di basa-basa tuata dusada dak danak bawah di keluarga ni Amata R. Sitohang Inata Borusianipar Sian Wikwalu di bagasan Haipaserdo Natoras dot dak danaki. Tolu jemaat napidda mulai mingguta sadarion pidda huriado sada keluarga ima keluarga ni Amata B. Raja Guguk Inatai T. Borusi Marmata dohot tolu anak nasida Sian Wik Sapul Tolu pidda huria tu HKBP Lobam Resort Tanjung Uban Kepulauan Riau. 4. Di ruas ni huriata nama ulang tahun mulai Mei di tanggal 21 Februari 1 tanggal 27 Februari 2021 toropna 100 salak. Senggiak ma di pasu-pasu tuhata hamu akan nama ulang tahun hatu tubuh dohot di ulang tahun pernikahan di tabe tuata magajang ni umur tabe berkat dia karuas ni huriata na merayakan ulang tahun songon kado sian huriata ima si pasato nai marhiti hatan itu hata di tangan siamun nado gajang ni umur jala di habirang nado hamoraon dohot hamuliaon poda tolu ayat 16. Namangihut tabereng ma aka barita kewangata amanginang bolorong akan nahurang manang nasalah penulisan nama marga dohot jumlah boy mata pasatu situata manang langsung hita martelepon tu kantor gereja soni modalan dititingta songon boa-boa dihita nunga jumolo moding padita S situkir STH inatai nah hinabuluhon inang buru sibarani asapina buo pion ala sopak do padita resort amang padita S situkir di huriata HKB Bandung Timur dihamu amanami song inang hita ruas ni huria tabo ma keluargai di bagasan tangyang asa anggiat boy atau tarapul keluargai jala margogo ma nang aka keluarga songonima songot olana titingta di bagasan minggu tasadarion moliate ma Tuhan memberkati. Una luce
damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Horas madihita saluhut na amanginang. Firman Tuhan yang menyapa kita pada minggu hari ini tertulis dalam buku Kejadian pasal yang ke-9 ayatnya yang ke-8 sampai dengan 17. Kejadian 9 ayat 8 sampai dengan ayat 17. Demikian firman Tuhan, saya akan membacakannya bagi kita. Kita ikuti bersama-sama. Berfirmanlah Allah kepada Nuh dan kepada anak-anaknya yang bersama-sama dengan dia. Sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu, dan dengan segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan kamu, burung-burung, ternak, dan binatang-binatang liar di bumi yang bersama-sama dengan kamu, segala yang keluar dari bahtera itu, segala binatang di bumi. Maka kuadakan perjanjianku dengan kamu, bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu serta segala makhluk yang hidup yang bersama-sama dengan kamu turun-temurun untuk selama-lamanya. Busurku kutaruh di awan, supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Apabila kemudian kudatangkan awan di atas bumi, dan busur itu tampak di awan, maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa, sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah untuk memusnahkan segala yang hidup. Jika busur itu ada di awan, maka aku akan melihatnya, sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup, segala makhluk yang ada di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan segala makhluk yang ada di bumi. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang terkasih di dalam Kristus Yesus, kejahatan dan ketaatan adalah dua hal yang bertolak belakang yang sering kita temui dalam kehidupan kita ini. Dan melalui nats firman Tuhan pada hari ini kita dapat melihat bahwa kejahatan manusia itu adalah alasan Allah mengapa Allah mendatangkan air bah. Dan sebaliknya, ketaatan Nuh dan keluarganya adalah alasan mereka selamat dari air bah itu. Kejahatan orang-orang pada zaman Nuh, tentu sian sekolah minggu pe nunga sering jut tabege barita taringot tu sinuh, bahwa kejahatan orang-orang pada zamannya mendatangkan murka Allah. Bahkan Alkitab menuliskan Allah menyesal telah menciptakan manusia itu. Tetapi sebaliknya Bapak Ibu, Nuh dengan ketaatannya mendapat kasih setia di hadapan Tuhan. Jika kita mengikuti di dalam Alkitab dituliskan bahwa Nuh adalah pribadi yang patuh, yang taat, yang setia kepada Allah. Raboido tapai hutihut amanginang, didok debatatu ibana, supaya dia membangun bahtera dan dengan setia dia melakukannya. Di bagasan uduk ni roha di ulahon ibana doi, na tape torop jolma mentertawakan dia, bahkan menganggap dia sebagai orang gila. Tetapi Nuh percaya dan meyakini bahwa Allah yang telah memberi perintah kepadanya itu adalah Allah yang Maha Tahu. Itu adalah Allah yang berkuasa. Itu adalah Allah yang tidak pernah salah dan bahkan Allah yang tidak pernah ingkar terhadap janjinya. Maka kita lihat Nuh selamat
dan orang-orang yang menertawakannya itu binasa, tenggelam oleh air bah. Maka pengalaman hidup Nuh ini Bapak Ibu dapat menjadi pelajaran bagi kita. Sebab seringkali kita melakukan perintah Allah, tetapi kita dianggap sebagai orang-orang yang aneh. Seringkali orang-orang yang melaksanakan perintah Allah, yang setia dan tunduk terhadap perintah Allah, dipandang sebagai orang-orang yang konyol, yang tidak mengikuti zaman, dipandang sebagai orang-orang yang sok-sokan. Napa badia-badia hodoho, kan? Mulu uduk kita, serep rohata, jala satia hita, godang dohata. Nata tahun, godang dohata, nasahat tuh hita amanginang. Tetapi kita lihat bahwa Nuh telah membuktikan bahwa ketaatan akan membawa keselamatan. Ketaatan akan membawa keselamatan. Maka jangan pernah surut semangat kita untuk tetap menjadi orang-orang yang tunduk dan taat kepada Allah. Molo pegodang hata natatao namanginang, molo pegodang naikon si taonota, naikon adopata, ala mangulahon na sinurni debata, maka jangan pernah surut, sebab ketaatan kita tidak sia-sia adanya. Karena itu, tetaplah menjadi orang-orang yang setia terhadap perintah dan aturan Tuhan. Tetaplah menjadi orang-orang yang setia terhadap iman kepada Tuhan. Orang-orang Kristen tidak malu menjadi orang-orang yang tampil beda. Seorang penulis mengatakan orang Kristen itu harus berani tampil beda. Berbeda dengan orang-orang yang ada di dunia ini, meskipun kita barangkali menjadi bahan olok-olokan. Yang berikut yang ingin kita lihat dari nats ini adalah bahwa setelah peristiwa air bah, Allah mengadakan perjanjian dengan Nuh dan keluarganya, bahkan dengan segala makhluk yang bersama-sama dengan mereka. Molo tajaha manginang diturpukon pituha 5 di dok debata perjanjianku di ayat sia, di ayat 10 sada, di ayat 12, di ayat 10 tolu, 10 5, 10 onom, 10 pitu. Di sana Allah menyatakan, sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu. Ini ingin menunjukkan bahwa ini adalah satu penegasan. Perjanjian itu bukanlah sesuatu yang sepele atau bukanlah sesuatu yang murahan belaka. Halak batak madok, togu urat ni bulu, toguan urat ni padang. Togu hatani uhum, toguan hatani padan. Jala mangihuk dong usetu si akapoda nama dok manangise si ose padan, turipurna tumagona. Asa marlapata doon masay arga jala tibodo padan di halak Batak. Nilai perjanjian bagi orang Batak itu tinggi adanya, bahwa setiap orang yang sudah berjanji itu harus berkomitmen teguh dan setia terhadap janjinya. Alai di partikiano namanginang nyatanya ngagodang jolma namang osepadan, itu kan. Baik antara suami dan istri, baik antara mardongan berkeluarga, jala ngagodang nang perjanji koling ate amangina. Godang akasi PHP, pemberi harapan palsu. Ya. Songon edeni hal bataki dung hudul ho di kursi nomor sadai lupa doho itu kan. Jadi molo tapai huti di topik ni mingguan di dok di si pada doho waso ni di bata molo
di padomuon jala diperhadapkan tu jolma gabe berkonotasi negatif don alana boha padan dengan huaso jod do halak nong marhuaso gabe mangalupahon aha naung di padaton itu kan tiki dang marhuaso rupe banyak yang dijanjikan, tetapi ketika dia sudah berkuasa dia lupa terhadap apa yang dijanjikan. Ini ketika padan manang perjanjian itu tadi dihubungkan dengan huaso, songona di topik ini minggu dihubungkan kepada manusia, tetapi ketika ini diperhadapkan dengan Allah, Allah adalah setia di dalam perjanjiannya. Semua orang bisa berjanji amanginang, tetapi tidak semua orang bisa menepati janjinya. Tidak semua orang bisa setia kepada janjinya. Sebab memegang janji tidak semudah membuat janji. Ido bahin godang donang jolma nagabe apatis. Dang pala oleh bar marjanji asa unang ya kalau tidak bisa saya lakukan, saya tidak terbeban untuk merasa bahwa saya ingkar terhadap janji. Ya. Alai taida ma di bagasan turpukon yang gode batadang hea mose di padan nai satia do ibana culmaido na toktong mangose padan manusia yang sering berjanji tetapi Allah tidak pernah ingkar terhadap janjinya, dia selalu menepatinya seturut dengan waktunya. Maka kita lihat di sini Bapak Ibu, dalam nats ini Allah mengadakan perjanjian kepada Nuh. Dan itu adalah prakarsa Allah, Allah yang merencanakan. Dimulai di debatado naeng, dia akan memusnahkan segala yang hidup dan yang bernyawa di bumi. Tetapi kita lihat bahwa ketika ada orang yang setia di sana, ada orang yang taat, Allah memberikan juga kasih setianya kepada orang yang taat, yaitu Nuh yang mendapat kasih setia dari Allah karena dia hidup tidak bercelah. Nuh menerima janji Allah. Dan setelah peristiwa air bah itu juga Allah masih menyatakan perjanjiannya terhadap Nuh dan keluarganya. Ini adalah bukti bahwa Allah senantiasa mengingat dan setia terhadap janji yang diucapkannya. Mulut ajaha di ayat 10 sadabe di sini bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Barangkali sering di antara kita memperhadapkan apa yang terjadi pada saat ini terhadap kata-kata atau firman Allah ini. Waduh dah, ainunga ipadat ton debata nasoja di beai nasumari. Tidak akan lagi dimusnahkan orang-orang di muka bumi ini. Tapi nyatanya terjadi dope banjir di mana-mana, terjadi tanah longsor, terjadi gunung berapi atau gunung meletus, bahkan nama sampai COVID-19 sia di tonga-tonga di bangsot tahun, jod do di patudo si dohot ahanang pinadaton ni di bata. Seringkali kita berpikir bahwa Allah ingkar terhadap janjinya, sebab apa yang terjadi, yang banyak terjadi di dunia saat ini. Tapi amang inang dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, kita harus jelas melihat di sini apa dasar dan tujuan Allah mendatangkan air nasumar manang air bah. Dasarnya adalah ketika pada zaman Nuh itu bahwa tidak ada lagi orang-orang yang takut akan Tuhan. Kalau kita baca di Kejadian 6 di sana jelas dikatakan manusia kecenderungan hatinya sudah adalah melakukan yang jahat. Jadi dangarong berrohana dinalaho mangulahon akan adengkan. Tunaroa do tartait rohana sida salu namanginang. Ido ubahen sampai didok Allah menyesal menjadikan manusia itu, menciptakan manusia itu. Dan tujuan Allah mendatangkan air bah itu adalah ingin memurnikan hubungan Allah dengan manusia itu sendiri. Ya. Jadi mau lama sampai si saunarion dang ada boy ita patudos dohot namasa di air bah. Jala dada taboy i gabe dalat talau manguhumi Allah ingkar terhadap janjinya. Ai si pata amanginang nama saipe boy doi hinorhon ni hasalaan kelalaian yaka
jolmai. Ya. Kita bisa lihat mengapa terjadi banjir. Terkadang itu adalah karena kesalahan manusia yang membuang sampah tidak pada tempatnya, yang tidak benar-benar memelihara alam. Jadi dada be songon namasa di ujun isi Nuh, lau mangari passon saluhutna, song-songon di donang namasa di bagasan tikion, COVID-10 sia. Jika kita menghadapkan itu, tentu itu akan berlaku bagi semua ciptaan, sebab air bah itu berlaku bagi setiap sian. Holan walu doa manginang, jala dua sian masing-masing, manang sapasang sian masing-masing binatang na adong tiki. Jadi dang adong besian hitaon rupani napatudosoni nama dok dang setia HP di Batak. Allah ternyata ingkar dengan janjinya. Allah dang boi tapatudo si marhite akan masa di bagasa tikio dohot naung masa di hatihan di sinu. Jala sebagai tanda perjanjian yang Allah adakan, itu adalah busur Allah yang kita kenal dengan pelangi amanginang. Istilah pelangi digambarkan sebagai busur seorang pemanah. Allah di Bibel tai di Alkitab dang adong di dok kata pelangi atau amanginang. Tidak ada kata pelangi di sana. Tetapi dalam bahasa aslinya bahasa Ibrani ini dikatakan hesed, yang artinya adalah bow atau busur. Di mana busur ini adalah biasanya dipakai menjadi alat perang, alat untuk berperang dan lambang pembalasan dendam. Tetapi dalam nats ini kita melihat bahwa lambang perang itu, lambang pembalasan dendam itu telah diubah Allah menjadi lambang pendamaian dan kemurahan hati Allah. Busur atau bow Allah berubah menjadi pelangi rainbow yang menyatakan kasih karunia Allah. Dan dengan tanda ini amanginang, Allah menyatakan dirinya dan ia telah memperdamaikan dirinya dengan manusia dan dengan segala ciptaan. Jala sebagai halak Kristen hita di bagasa tikion, busur Allah itu telah dinyatakannya di dalam diri anaknya Yesus Kristus. Ya. Melalui karya penebusan Kristus, Allah telah memperdamaikan dirinya dengan kita yang berdosa. Jadi dada be marhite uhuman manang na mangari passon akajol mana berdosa songon namasa di ujun di sinuh, tetapi dengan menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi umat manusia dan melalui kematiannya, demikianlah Allah menyelamatkan manusia. Maka ketika kita amanginang merasakan bahwa Allah telah memperdamaikan kita, maka kita semakin menyadari dosa-dosa kita yang besar itu tidak dapat menghalangi kasih Allah kepada kita. Dan bahkan dengan penebusan Yesus Kristus itu seperti yang dinyatakan dalam epistel tadi, ini memberi kesempatan bagi kita untuk boleh bertobat dan boleh memperbaharui diri menjadi lebih baik lagi. Maka ketika kita melihat pelangi itu, kita boleh bersukacita, kita boleh bersyukur, sebab pelangi yang indah itu bukan hanya terbatas dengan keindahannya saja, tetapi di sana kita bisa melihat ada tanda kasih Allah dan ada tanda jaminan di hari yang akan datang, yaitu masa depan yang penuh harapan. Seperti syair lagu, seperti pelangi sehabis hujan, itulah janji setiamu Tuhan, di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi. Bapak Ibu, sekalipun hidup tidak selalu akan mudah, tapi jangan pernah gantikan kesetiaanmu dengan apapun. Jika dalam kuasanya Tuhan mampu memperdamaikan dirinya dan memberi keselamatan pada Nuh dalam peristiwa air bah, maka Tuhan juga mampu untuk mendamaikan kita
dengan setiap gemuruh atau gelombang kehidupan yang kita hadapi di dalam kehidupan kita. Maka mari kita fokus pada janji Tuhan, bukan pada beban-beban hidup kita. Sebab di saat yang paling suram dan paling menakutkan pun kita akan dapat melihat kuasa kasih Tuhan. Di Guarni Minggu Tai info kafit, John Mumaau jala alusakuma ibana. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Maka ketika kita melihat, merasakan bahwa beban hidup kita begitu berat, begitu besar, tajauhon made bata alusan na dohita, jalahot do padan nai, ro di saleleng nilelengna, didok de taipa dan nauli hodak ulupahon, dang pola mabiyarau dingoluki, nang peholom do dalan siboluson, rodo hatiuron sian langiti. Alani dada bepola mabiyar hita di madalani ngoluta molo petung borat tahilala amanginang tajauhon madibata na alusan na dohita. Selamat hari Minggu info kapit madihita gabe halak na satia mahita na uduk tu debata ay satia do ibana di padan nang huasona. Amin martangyang mahita. Kami bersyukur Tuhan untuk berkat Tuhan melalui firman-Mu yang boleh kami dengar pada hari ini. Tuhan, Engkau mengingatkan kami bahwa Engkau adalah setia terhadap janji-Mu. Sebab itu kami tidak akan takut di dalam menjalani kehidupan kami. Sebab Tuhan telah memperdamaikan kami dengan Bapa sehingga kami boleh menjadi anak-anak yang dekat dengan Engkau, yang senantiasa memanggil Engkau di dalam setiap kehidupan kami. Ada banyak hal yang kami alami, ada banyak hal yang kami pergumulkan di dalam hidup kami. Tetapi ketika Tuhan memberi janji, maka kami juga percaya Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi kami di dalam kehidupan kami. Tuhan berkati seluruh jemaat-Mu yang datang pada hari ini dengan segala pergumulan mereka, dengan segala sukacita mereka. Mereka hadir di rumah-Mu yang kudus ini Tuhan, untuk menyerahkan hidup dan hati mereka ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kiranya Engkau yang membimbing, biarlah Engkau yang menuntun setiap kehidupan jemaat-Mu. Di dalam pekerjaan mereka, Tuhan Engkau yang menambahkan rezeki, Tuhan Engkau yang memberkati setiap jalan kehidupan mereka. Setiap orang tua, Tuhan berkati menjadi orang tua yang mengarahkan anak-anaknya seturut kehendak Tuhan. Anak-anak juga Tuhan ingatkan untuk menjadi anak-anak yang patuh, anak-anak yang taat kepada orang tuanya, yang takut akan Tuhan, menjadi anak-anak yang bertumbuh di dalam iman yang teguh, terlebih menjadi anak-anak yang cerdas, yang masa depannya kami yakin indah di dalam tangan Tuhan. Tuhan, Kau berkati juga setiap anak-anak-Mu yang mencari pekerjaan, Engkau tunjukkan jalan kepada mereka. Yang mencari jodoh, Tuhan tunjukkan jodoh yang sepadan, yang seturut dengan iman kepercayaan kami. Tuhan juga berkati setiap keluarga yang merindukan kelahiran seorang anak. Tuhan, Engkau berikan, Engkau curahkan berkat-Mu kepada mereka yang sudah merindukannya. Tuhan, Kau juga berkati setiap anak-anak Tuhan yang saat ini akan melangsungkan pernikahan Tuhan pada hari yang sudah mereka rencanakan. Tuhan juga yang turut campur tangan terhadap hidup mereka. Engkau berkati setiap orang tua kami yang sudah lanjut usianya. Biarlah di dalam masa tuanya mereka boleh tetap berpengharapan yang teguh kepada Tuhan saja. Tuhan, biarlah sepanjang minggu ke depan ketika kami akan menjalani kehidupan kami, pekerjaan kami, aktivitas kami, Engkau bersama-sama dengan kami. Engkau yang menjagai kami, menjauhkan kami dari segala mara dan bahaya. Engkau juga menjauhkan kami dari segala sakit, penyakit. Terlebih Tuhan, jikalau pada saat ini ada dari antara jemaat-Mu yang sedang dalam keadaan sakit, Engkau yang menjamah, Engkau yang memberikan kesembuhan, pemulihan kepada mereka. Jika ada jemaat-Mu Tuhan yang mengalami duka cita, Engkau yang menghibur setiap hati mereka. Biarlah Roh Kudus-Mu yang bekerja di dalam hati mereka. Dan pada waktunya biarlah Tuhan juga memberikan sukacita kembali di dalam keluarga mereka.
Terima kasih Tuhan, berkatilah gereja-Mu senantiasa untuk setiap rencana yang sudah direncanakan, untuk rapat Parhalado dan rapat Huria, biarlah berjalan seturut kehendak Tuhan, untuk memajukan pelayanan di gereja Tuhan, sehingga jemaat-Mu boleh semakin bersuka cita datang untuk memuji nama Tuhan, dan Tuhan boleh semakin dimuliakan melalui jemaat-Mu dan melalui gereja-Mu ini. Terima kasih Tuhan, di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Kita puji Tuhan sambil mengumpulkan persembahan. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua.
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai Pulanglah dalam damai dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu Mahadihita.